Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini saya sedang berada di Gereja Katedral di Jakarta Pusat dan kita akan melaksanakan wawancara yang mana narasumber kita pada hari ini adalah Romo Maharsono SJ. Videonya akan kami tampilkan berikut ini. Selamat siang Romo, izin bertanya, apa aja ritual atau praktik keagamaan yang biasa dilakukan dalam Katolik? Iya, ada macam-macam. Jadi dipahami dulu yang menjadi bentuk-bentuk atau ungkapan-ungkapan ritualnya atau yang istilahnya biasa dipakai dalam agama Katolik liturgi itu sesuai dengan kepentingan-kepentingan apa yang menjadi ungkapan iman umat tentang peristiwa-peristiwa tertentu. Jadi misalnya ada yang namanya Ekaristi, itu sebagai liturgi atau ritual syukur kepada Allah, dan orang Katolik menimba kekuatan dari doa bersama ini. Itu biasanya dilakukan setiap hari memang, jadi harian. Bahkan di sini itu dilakukan pagi dan sore. Lalu ada juga model yang lebih besar dari yang disebut Ekaristi harian, itu ada yang lebih besar, itu pada hari Minggu. Pada hari Minggu itu dilakukan oleh umat dalam jumlah yang lebih besar. Tanda kutip itu juga semacam ungkapan wajib dari dalam dirinya sendiri, ya, bukan sebagai keharusan gitu, tapi itu lalu orang datang banyak sekali dengan cara yang sama, tapi biasanya disusun lebih meriah, jadi dengan lagu-lagu dan dengan khotbah yang biasanya lebih panjang sedikit daripada harian. Itu satu. Yang kedua, masih ada doa-doa liturgi-liturgi sehubungan dengan tema-tema atau kepentingan tertentu. Misalnya ada doa khusus mengenai anak yang lahir baru. Biasanya juga tidak wajib harus ada Ekaristi atau misa tadi, tapi umat biasanya menjadi lebih senang kalau itu dirayakan dengan Ekaristi bersama dengan anggota keluarga dan masyarakat sekitarnya. Lalu ada juga kepentingan-kepentingan yang lain, misalnya ibu hamil 7 bulan, mitoni gitu ya kalau dalam bahasa Jawa. Jadi sesuai dengan kepentingan-kepentingan yang dimaksudkan untuk mendapatkan rahmat Tuhan, keselamatan pada peristiwa-peristiwa tertentu. Itu yang kita sebut dengan Ekaristi atau misa, itu sesuai dengan kepentingan-kepentingan. Selain itu juga masih ada doa-doa bersama atau ibadat yang juga rutin dilaksanakan baik oleh umat biasa awam, tetapi jarang oleh awam, menjadi rutin oleh para religius. Religius itu adalah orang yang membaktikan dirinya untuk kepentingan Tuhan dan kepentingan gereja umat Allah gitu ya. Jadi mereka juga ada yang namanya ibadat harian. Nah, ibadat harian itu seperti dengan teman-teman Muslim ada 5 gitu kan, mereka juga mempunyai itu, ya. Ada yang jam 3, nanti pagi jam 6, nanti siang, sore, malam dan semacamnya. Itu juga dibuat oleh kelompok-kelompok yang disebut kelompok hidup bakti atau kelompok religius. Jadi itu tidak misa, tetapi lebih doa bersama. Misalnya mendaraskan
Mazmur atau bahasa Islam Jabur, ya seperti itu dijelaskan. Jadi beberapa liturgi yang memang ini terus dijalani bersama. Baik, Romo. Kemudian ada pertanyaan kedua, gimana sih ajaran dari Katolik tentang konsep baik dan buruk atau etika dan moral? Pemahaman ini sebetulnya sangat sederhana cara menjelaskannya begini. Yang baik itu akan menuntun orang dan buahnya akan berguna bagi orang kalau membuat Anda, saya semakin dekat dengan Tuhan, ya, semakin dekat dengan Tuhan, semakin kita mencintai isi semesta dan semakin mencintai diri kita sendiri secara sehat. Ini ukurannya. Yang tidak, jadi baik pikiran, tindakan yang membuat saya semakin menjauh dari Tuhan, atau pikiran, tindakan yang membuat saya semakin menjauh dari cinta kasih terhadap sesama dan isi semesta, merusak alam dan segala macam itu, ya. Dan yang juga semakin tidak menghormati hidup saya sendiri, itu jahat. Jadi baik pikiran, penalarannya dan buahnya langsung bisa kelihatan. Ya. Baik, Romo, pertanyaan ketiga, untuk di Indonesia sendiri, menurut Romo, bagaimana sih pandangan Romo pribadi tentang keragaman dan toleransi di Indonesia? Baik, ini pertanyaan yang akan selalu menjadi renungan atau refleksi bersama, ya. Karena kita itu nyatanya masih sering mengalami situasi-situasi yang tidak menunjukkan toleransi secara sehat. Ada begitu banyak contoh, gitu. Entah lalu nanti dipikirkan bagaimana atau diberi rasionalisasi bagaimana. Tapi nyatanya di dalam masyarakat Indonesia masih banyak peristiwa-peristiwa yang menunjukkan intoleransi. Nah, mengapa itu terjadi? Saya kira kita perlu kembali pada pemahaman dasar yang sangat-sangat penting. Kita itu perlu belajar menjadi manusia yang benar. Belajar menjadi manusia. Artinya belajar menjadi manusia itu bahwa kita hidup sebagai kelompok orang manusia yang beragam. Anda yang duduk di sini 6 orang saja sudah berbeda-beda. Sukunya sama? Enggak juga, ya? Enggak. Beda. Jadi secara sangat alami, ya, hidup manusia itu sudah beragam. Jadi kita tidak memungkinkan untuk membenarkan pikiran kita bahwa orang itu harus, misalnya harus Jawa semua, yang bukan Jawa ini saya habisin. Tidak mungkin, gitu kan? Ya, bahwa kenyataan manusia itu sudah sangat beragam, baik dari segi kulit, kebudayaan dan segala macam itu. Nah, demikian juga perjalanan rohani manusia itu juga menumbuhkan keragaman itu. Ada yang menjadi Islam karena orang tuanya atau orang kelahiran begitu. Ada yang menjadi Islam setelah dewasa, entah karena apa alasannya, dia menemukan nilai atau apa. Ada yang menjadi Buddha karena dewasa. Ada yang lain. Jadi itu normal. Menjadi Katolik, ada yang juga dari kecil seperti saya dari kecil. Ada yang juga setelah bekerja lalu mengalami pengalaman tertentu menjadi Katolik. Jadi ya itu bagian dari perjalanan kenyataan kita sebagai manusia rohani.
punya pengalaman yang beda-beda gitu kan, termasuk pengalaman penalaran gitu ya, kemampuan intelektualnya kan beda-beda. Kalau saya misalnya lulus SD terus saya tidak lanjut belajar, ya mungkin saya akan belajar sendiri begitu, tapi kan akan mempunyai perjalanan studi yang berbeda dengan Anda yang masuk kuliah dan mungkin sedang mempersiapkan diri untuk S1, S2, S3. Jadi keragaman itu adalah sangat alami. Dan dunia memang beragam gitu kan. Ya sudah. Justru karena sadar akan keberagaman itu, maka toleransi itu juga menjadi alamiah sebetulnya. Ya sebetulnya kan toleransi itu sudah sangat alamiah terjadi di dalam masyarakat. Bahwa terjadi gerakan-gerakan atau penyempitan pemikiran yang mengarah ke intoleran, itu kan bukan gerakan yang begitu saja diterima oleh orang lain, gitu. Jadi ya karena memang tidak alamiah, itu tidak alamiah. Begitu kurang lebih untuk cari cara mudah penalarannya. Apa harapan Romo bagi dunia agar lebih damai dan harmonis melalui agama? Ya saya kira kita dikaruniai agama masing-masing itu sebagai ruang pengolahan rohani ya. Maka kalau orang betul-betul dengan tekun, jujur, tulus mengolah dirinya untuk belajar menjadi manusia, belajar menjadi manusia yang semakin dewasa, maka kita akan mengalami keragaman itu kita hargai, tapi kita juga tumbuh dalam kemampuan memahami keragaman. Berani masuk dengan pengalaman orang lain, tapi juga menumbuhkan kemampuan untuk menyalurkan kekuatan-kekuatan yang mendorong hidup manusia itu semakin dihargai. Kalau saya menghidupi iman saya sebagai orang Katolik, tetapi menjadi sempit pandangan saya terhadap ruang hidup rohani orang yang bukan Katolik, saya kira saya tidak berhasil menumbuhkan damai sejahtera bagi kelompok yang lebih besar. Jadi agama itu juga tidak menjadi ruang egois. Agama tidak pernah boleh menjadi ruang egois. Karena justru agama itu untuk mendorong manusia untuk menjadi semakin berguna bagi sesamanya. Jadi sangat sederhana. Kita mencintai diri kita sendiri dengan sehat, mencintai sesamanya kita jalankan dengan baik, kita membangun iklim, merawat bumi kita secara baik bersama-sama, lalu akan menjadi berkah bagi orang lain. Tidak hanya bagi orang, tapi juga menjadi bagi alam, gitu kan? Nah, lalu kan terjadi damai dan sejahtera. Nah, proses-proses itu tentu tidak begitu saja terjadi, dan kita juga punya tantangan masing-masing pribadi-pribadi itu, termasuk melawan ketakutan, bekerja sama dengan orang lain, melawan ketakutan pada pikiran kita sendiri. Nanti kalau aku kerja dengan dia gimana ya, kan? Nah, kadang-kadang kan seperti itu yang terjadi. Tapi kita maju terus, lalu justru kita akan menjadi berkah bagi semakin banyak orang. Baik, terima kasih Romo atas waktunya. Itu aja pertanyaan dari kami. Terima kasih Romo.